Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel update pertahanan. Di mana kalau kita tengok judul video dia, tidak hanya Rusia yang kirim jet tempur Su-35, puluhan kapal perang Jepun bantu Indonesia di Natuna. Wow. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, don't forget to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang sudah subscribe channel aku sejak dulu dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, dan juga kepada subscriber, kepada viewer-viewer yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel update pertahanan. Kalau kita tengok judul video dia, tidak hanya Rusia yang kirim jet tempur Su-35, puluhan kapal perang Jepun bantu Indonesia di Natuna. Wow. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya pihak Jepun bantu Indonesia di Natuna. Jom guys. Apa nih guys? Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, Jepang menganggap Indonesia sebagai kartu Amerika Serikat di Asia Tenggara untuk menghadapi Cina. Selain Indonesia, ada Vietnam yang dianggap Jepang sebagai kartu raja, juga untuk membendung pengaruh Cina. Tokyo bahkan harus mendekati kedua negara itu agar bisa menang perang melawan Cina di Asia Tenggara. Namun siapa sangka, mulai dari Rusia bantu Indonesia mengerahkan jet tempur Sukhoi 35, baru-baru ini lagi tersiar kabar di berbagai media sosial, yang mana puluhan kapal perang Jepang tiba di Natuna untuk bantu Indonesia mengamankan wilayah bersih tegang tersebut. Seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Dikabarkan, Vietnam dan Indonesia sangat penting untuk mencapai visi kami tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan mitra kami yang berharga, kata PM Jepang Yoshihide Suga dalam konferensi pers usai pertemuan dengan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dilansir zonajakarta.com dari Associated Press. Manuver Jepang berlanjut dengan memepet Indonesia. Tokyo tahu jika ingin mendapat dukungan Indonesia maka harganya akan mahal. Maka usai Menhan Nobuo Kishi menelpon Prabowo Subianto, Jepang langsung membuat tawaran yang sulit ditolak Indonesia. Negeri matahari terbit akan mengekspor kapal perang jenis destroyer untuk memperkuat barisan tempur TNI Angkatan Laut. Saat ini, kedua negara sedang bernegosiasi di mana ada 8 kapal perang nantinya yang akan diakuisisi Indonesia, 4 unit langsung dari Jepang dan sisanya dibuat di galangan PT PAL dengan skema transfer teknologi. Indonesia juga perlu segera menambah armada perang baik secara instan maupun proses demi menyambut eskalasi konflik yang semakin panas di Laut Cina Selatan. Terlebih Jakarta juga terlibat perselisihan dengan Cina di Natuna Utara.
Bagi Indonesia, yang semakin waspada terhadap ekspansi kuat Beijing di Laut Cina Selatan, meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang melalui kesepakatan itu akan memiliki beberapa efek jera terhadap Beijing, lapor Japan Times. Rupanya saat Perdana Menteri PM Jepang Yoshihide Suga bertemu Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu keduanya membicarakan tentang ekspor alutsista dan transfer teknologi, lanjut laporan dari Japan Times. Sedangkan media massa Jepang Yomiuri Shimbun menyebut jika ekspor ini sangat penting bagi kedua negara. Pemerintah Jepang yakin jika ekspor kapal perang ini akan menjadi peringatan bagi agresivitas Cina serta membawa stabilitas di perairan Asia Tenggara, tulis Yomiuri Shimbun. Kedatangan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr. Kanasugi Kenji temui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2021 menjadi kabar baik bagi TNI Angkatan Laut. Seperti diketahui, pada 30 Maret 2021 lalu, Indonesia telah menyepakati perjanjian kerja sama alih alutsista dan teknologi industri pertahanan yang membuka jalan bagi ekspor pertahanan Jepang ke Angkatan Bersenjata Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut. Kala itu, 30 Maret 2021 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia dan Jepang sepakat untuk mengirimkan kapal fregate untuk TNI Angkatan Laut. Seperti dikutip zonajakarta.com dari The Independent, Jepang, negeri yang berjuluk saudara tua Indonesia, keduanya terikat oleh kekhawatiran yang tumpang tindih tentang pengaruh Cina yang berkembang dan klaim teritorial di Laut Cina Timur dan Selatan. Menurut laporan, di bawah perjanjian ekspor senjata, Jepang dapat mengirimkan hingga 8 fregat siluman kelas Mogami baru ke Angkatan Laut Indonesia. Dikenal dengan sebutan 30 FFM, 30 FF, 30 DX, dan 30 DEX, fregat multiperan pertama yang mutakhir saat ini sedang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsui Engineering and Shipbuilding di galangan kapal di Nagasaki dan Tamano. Pada bulan November, JS Kumano, kapal kelas Mogami pertama yang diselesaikan, diluncurkan di galangan kapal Mitsui Tamano, sedangkan JS Mogami, kapal utama kelas tersebut, diluncurkan di galangan kapal pekerjaan mesin Nagasaki pada awal Maret. Ini adalah 2 dari 22 yang telah dipesan untuk pasukan bela diri maritim Jepang. Menurut sebuah laporan di majalah Sea Power, fregat dimaksudkan untuk menggantikan beberapa kapal perang ranjau dan kapal pengawal, dan akan digunakan untuk misi penjaga perdamaian, anti pembajakan, dan kemanusiaan. Menurut laporan sebelumnya, rencana sementara meminta Jepang untuk mengirimkan 4 kapal pada akhir 2023 atau awal 2024, dan 4 sisanya akan dibangun oleh perusahaan milik negara PT PAL di galangan kapalnya di Surabaya berdasarkan perjanjian transfer teknologi. Dengan harga 450 juta dolar per kapal, kesepakatan kelas Mogami yang diduga akan bernilai 3,6 miliar dolar, menjadikannya kesepakatan senjata terbesar yang pernah ada antara Indonesia dan Jepang. Ini juga akan sangat meningkatkan kemampuan patroli jarak jauh Angkatan Laut Indonesia. Dilengkapi dengan meriam MK45 5 inci, rudal anti kapal dan permukaan ke udara, torpedo tipe 12, dan peluncur umpan, kelas Mogami memiliki jangkauan operasi 18.000 km, lebih dari 2 kali lipat dari fregat Angkatan Laut Indonesia yang ada dan korvet.
Guys, kalau kita tengok sebenarnya hubungan Indonesia bersama dengan Jepun dalam aspek ekonomi memang sangat bagus. Banyak kalau kita tengok pihak Jepun ni membuat investasi ataupun menginvest di Indonesia. Dan di mana kalau kita tengok Indonesia ni merupakan aset kepada Jepun yang paling penting sekali guys. Indonesia dan juga Vietnam merupakan dua buah negara ini merupakan yang terpenting untuk Jepun untuk memajukan lagi ekonomi Jepun sebenarnya. Dan kalau kita tengok di Indonesia banyak sekali ekonomi bersama Indonesia bersama dengan Jepun yang telah menjalinkan kerjasama. Dan kalau kita tengok sejak bukan lagi sejak akhir-akhir ini, sejak dahulu lagi sebenarnya kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Jepun memang saling terjalin dalam membentuk ataupun dalam aspek ekonomi. Jadi kalau kita tengok apabila Indonesia dilanda masalah di Natuna, khususnya apabila China masuk campur di Natuna, di mana pihak Jepun tidak teragak-agak untuk memberi kerjasama kepada pihak Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok sebenarnya hubungan di antara China bersama dengan Jepun memang tidak bagus sejak dahulu lagi. Apabila China ini mula memonopoli bahagian ekonomi, khususnya di Asia. Dan kalau kita tengok dahulu, ya, Jepun merupakan negara yang menguasai ekonomi di Asia. Tetapi sejak kebelakangan 2, 3, 4 tahun ini, China mula menguasai ekonomi di Asia secara perlahan. Dan sejak itu hubungan di antara Jepun dengan China mula renggang. Dan kalau kita tengok di video tadi, di mana pihak Jepun sanggup memberi kerjasama kepada Indonesia dalam membentuk ataupun dalam menjualkan alutsista yang diberi nama fregat. Di mana kalau kita tengok fregat yang akan dijualkan kepada Indonesia ini merupakan fregat yang berteknologi tinggi. Di mana kalau kita tengok negara Jepun merupakan salah sebuah negara yang menggunakan sistem-sistem ataupun radar-radar yang berteknologi tinggi. Itu kita sedia maklum guys. Dan kalau kita tengok fregat yang pihak Jepun ini akan jual kepada Indonesia, dia merupakan salah sebuah kapal fregat yang lebih canggih dengan apa yang ada di Indonesia sekarang, dan juga kapasiti fregat ini lebih besar daripada di Indonesia. Di mana duta Jepun sendiri telah berjumpa dengan Prabowo Subianto, menteri di bahagian Kementerian Pertahanan di Indonesia pada bulan 8 pada tahun ini, di mana negotiation mereka terhadap penjualan fregat yang buatan daripada Jepun ini, di mana akan dikirimkan ke Indonesia. Tapi kita masih lagi menunggu bila akan dihantarkan ke Indonesia. Di mana kalau kita tengok menurut daripada video ini dikatakan di mana duta itu sendiri berkata mereka akan menghantarkan fregat itu dengan Jepun berharap agar pihak China tersentap dengan penghantaran alutsista yang banyak ke Indonesia. Mantap lah macam tu guys. Harap-harap China takut dengan gertakan daripada Jepun guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.